Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke, jumpa lagi sahabat Radar Jogja di podcast Main Bola. Persembahan dari Radar Jogja bersama dengan saya Banan dan juga dua narasumber kita, ada Rizky Kopong dan juga Pak Ananto. Oke, kita akan pada episode kali ini kita akan bahas soal PSIM Jogja, maksud saya PSIM Jogja yang akhir pekan kemarin melakukan latih tanding istilahnya. Beliau uji coba latih tanding dengan Persik Kediri. Tim skuad asuhan Van Gassel kalah 0-2. Oke, langsung saja kita tanya dengan Mas Kopong setelah uji coba melawan Persik. Latih tandingnya ada informasi apa Mas Kopong? Maksudnya gimana Mas? Ada informasi apa nih? Update terbaru dari PSIM Jogja? Ya, PSIM masih seperti biasa, masih latihan secara intensif. Dan beberapa hari ke depan masih akan menggelar uji coba lagi untuk mengukur kedalaman skuadnya. Karena kan balik lagi ya dengan adanya peraturan regulasi 11 pemain asing ini kan mengganggu planning yang dari awal sudah direncanakan oleh manajemen yang sudah mengunci 8 pemain, tiba-tiba keluar regulasi 11 dan sebagainya. Nah, ini kan mengganggu planning dan mengganggu planning perencanaan dari manajemen, dan itu kan juga berdampak di kedalaman skuad juga. Untuk maksudnya kan kedalaman skuad nanti kan juga akan melihat pesaing-pesaingnya juga akan memaksimalkan kota 11 itu, tapi kayaknya PSIM itu tidak akan memaksimalkan kota 11 itu, karena kan itu balik lagi kan nanti ke budgeting tim, dan ini akan berdampak ke semuanya. Seperti itu. Kalau dari sisi tim pelatihan kemarin juga sudah sempat habis uji coba, libur 1 hari, terus kemarin kembali latihan lagi, dan yang disoroti oleh pelatih adalah fisik dari para anak asuhnya. Kalau pada uji coba kemarin kan Sabtu itu ya, kalau salah Sabtu, berarti Minggu libur, Senin kemarin ada nggak gambaran apa sih yang dimainkan Van Gassel pada uji coba kemarin? Informasi soal itu ada nggak? Kira-kira maksudnya komposisi seperti apa, kayak kiper siapa yang dimainkan, terus komposisi striker siapa yang dipasang pada babak pertama atau babak kedua, mungkin backnya siapa yang dimainkan, tengahnya siapa yang dimainkan gitu, yang diuji coba oleh Van Gassel. Info itu ada nggak dari uji coba itu kan? Van Gassel itu kan selalu ada Pak Manajer juga ya. Ada Pak Manajer dan Van Gassel itu kan selalu merotasi semua pemain. Jadi semua pemain ini kan dikasih menit bermain semua. Artinya kan masih melihat-lihat pemain-pemain itu. Kalau gambaran ya belum tahu. Tahu gambarannya seperti apa. Oke, kita ke Pak Ananto. Latih tanding ya, istilahnya latih tanding. Walaupun ini sudah uji coba kan. Kalah 0-2. Kalau Pak Ananto, walaupun ini tertutup ya, kita tadi tidak melihat gambaran seperti apa. Gimana Pak pendapatnya Pak? Ya kalau kalah, yang namanya uji coba itu nggak usah mikir hasil. Ya, oke. Cuma kan kadang ekspektasi supporter atau penonton ataupun penggemar ini kan juga cukup tinggi. Kadang teman-teman ini juga melihat dari hasil dari beberapa uji coba ya. Cuma kita kan harus realistis juga bahwa ini masih dalam taraf membangun kerangka tim, terutama kerangka tim juga gitu kan. Karena PSIM ini kan ya memang ada beberapa pemain-pemain yang lama, cuma kan karena banyak juga, bahkan mayoritas pemainnya baru. Ya, kemudian pelatihnya itu juga baru. Terus tadi yang Kopong bilang juga harus beradaptasi dengan regulasi juga gitu kan. Jadi ini memang masih sangat gambaran awal yang sangat dini sebenarnya Pak, untuk menentukan kekuatan PSIM nanti ke depannya seperti apa. Hanya saja memang kadang-kadang lagi ya kalau uji coba berapa kali hasilnya nggak maksimal, itu juga tentu akan menimbulkan pertanyaan. Dalam artian apapun alasannya, meskipun hasil ini juga nggak jadi tujuan pentingnya, tapi kan hasil dari uji coba ini juga menggambarkan nanti
kira-kira nanti PSM itu akan main seperti apa. Dan ini yang jadi kendala ini kan mungkin ya, karena filosofi dari pelatih baru ini kan juga berbeda ya. Mayoritas ini berbeda, dan ini harus ada kesepahaman antara pemain dan pelatih dulu. Apa yang diharapkan pelatih itu seperti apa? Kadang ekspektasinya pelatih bahwa dia itu datang ke sini, pemain itu sudah oke secara kualitas individu gitu kan. Tapi kan ini namanya Liga Indonesia kan. Kualitas pemain satu dan yang lainnya itu nggak sama Pak. Kadang malah jomplang gitu kan. Kadang malah jomplang. Jadi ini perlu agak lama ya, karena pelatih ini juga harus mengenal dulu karakter-karakter pemainnya, kualitasnya seperti apa. Belum nanti akan berhubungan juga dengan masalah-masalah teknik lainnya seperti fisik, kondisi fisik, contoh gitu. Kemudian yang paling penting kondisi tubuh pemain ini seperti apa secara umum dan secara khusus, ini juga harus dilihat betul. Dan kemudian kedepannya juga pelatih ini bagaimana dia akan memberi pengertian, pemahaman, ada kesepahaman lah antara pemain dan pelatih. Pelatih menginginkan gaya bermainnya seperti ini, duluan ini bisa diserap nggak sama pemainnya gitu kan. Ya menurut saya kalau kalah di uji coba atau di latihan itu lebih baik daripada kalah di pertandingan resmi. Ya betul. Ya kan, diplomatisnya kan omongannya seperti itu. Tapi kan kalau kita lebih kencang lagi, lebih tegas lagi kan, kita harapannya masih uji coba itu kan ya sudah kelihatan gregetnya gitu loh. Ya kan, nah sekarang kan juga banyak sih tim-tim yang melakukan pre-season uji coba. Nah, semakin banyak uji coba ini kan pastinya akan semakin bagus. Apalagi menghadapi tim-tim yang selevel, yang Superliga musim depan ini. Ya ini semuanya masih gambaran awal yang sangat dini sekali bagi PSIM ataupun bagi penggemar untuk kita melihat PSIM seperti apa. Dan kemarin juga kata Kopong ini kan uji cobanya tertutup terus katanya. Ya kita berharap bener omongannya Kopong tertutup terus gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti ada yang ngintip-ngintip kan repot juga ya Pong. Repot ya. Nah, jadi ya tentu nanti sebelum pertandingan, sebelum kompetisi itu pasti PSIM juga akan show of force kan. Seperti apa sih kekuatan mereka. Dan kalau nggak salah juga ada undangan di Jakarta juga ya Pong ya. Uji coba. Kayaknya nggak jadi. Nggak jadi, lawan Persija kalau nggak salah. Kayaknya nggak jadi Pak. Apa PSS yang lawan Persija ya? Sorry. Enggak, PSS. PS lawan Persebaya. Yang PSIM ini lawan siapa gitu? Ini belum tahu ini. Belum tahu. Katanya mau. Tapi tetap di Jogja. Di Jogja ya. Ya karena di Jogja ini banyak tim juga yang TC di sini loh. Ya kan. Kalau nggak salah Persipura di Liga 2 itu Championship ini TC-nya juga di sini. Kemudian Barito itu juga TC-nya di sini. Barito rajin. Ya, Malut karena TC di sini juga ya. PSBS Biak yang katanya nanti berkandang di Mabua juga. Mungkin juga akan banyak TC di sini juga. Jadi Jogja ini kan sebenarnya gudangnya TC untuk klub-klub itu kan. Dari musim-musim sebelumnya. Nah, mungkin ini dimanfaatkan aja. Kan nggak perlu kita harus jauh-jauh kemana, mereka yang datang ke sini. Ya, tinggal timnya ini siap nggak gitu. Karena uji coba itu juga nggak bisa dirancang dengan main-main, Pak. Harus dipersiapkan juga gitu. Persiapan dalam artian ini mungkin stepnya dari pelatih ini tentang kondisi timnya itu sampai di mana. Biasanya kan kalau awal-awal ini kan masih dalam proses peningkatan kebugaran atau fisik pemainnya. Nanti mendekati beberapa minggu sudah mulai latihan ke taktik, kemudian atau dikombinasikan antara fisik dulu, mungkin fisik pagi, sore nanti main taktik, latihan taktik. Terus nanti minggu berikutnya full taktikal semua gitu kan, sampai peak performan pemain ini kan bisa mencapai puncaknya. Nah itu yang memang kadang uji coba di tengah TC ini memang agak sedikit memberatkan ya. Kalau misalnya saat program pelatih ini sedang berada dalam tahap
menaikkan fitness pemain atau menaikkan fisik pemain ini agak berat. Ya kan, kalau dipaksa untuk uji coba bermain 45 menit 2 kali 45 menit agak berat bagi pemain-pemain karena fisik mereka sudah terkuras saat mereka berlatih fisik setiap hari gitu kan. Jadi ini memang harus ada apa ya namanya tahapan-tahapan yang benar-benar dirancang secara matang itu. Ya kita harap sih Van Gastel yang sebenarnya pelatih ini juga pelatih bukan pelatih kemarin sore ya, dia punya pengalaman ya. Bagaimana dia merancang program dan sebagainya, saya pikir ya kita berharap aja dia bisa melakukan itu dengan baik sampai nanti pas kick off kalau nggak salah nanti pertandingan pertama lawan Persebaya, Bang. Persebaya, Pak. Lawan Persebaya. Persebaya ini sudah beberapa kali mengadakan uji coba. Terakhir mereka uji coba di Australia kan, mereka menang 2-0. Terus kemudian besok waktu tanggal berapa itu, Pak? Yang launching tim Persebaya 19. tanggal 19 itu akan menghadapi PSS Sleman. Nah, itu kan bisa dijadikan gambaran tuh berapa. Kekuatannya Ya, Persebaya. kita harap Van Gastel juga bisa menyaksikan pertandingan itu. Nah, itu, Pak. Tapi apakah ini salah satu strategi bagi Van Gastel untuk pertandingan uji coba tertutup ini untuk tidak diketahui oleh lawannya nanti strategi apa nantinya yang akan dimainkan Saya nggak tahu di Liga 1? apa namanya. Biasanya kalau ya itu tergantung dari pelatihnya. Ya. Tapi kata Kopong ini ada kebijakan dari manajemen gitu kan. Kalau pertandingan uji coba yang umumnya itu sih biasanya dilakukan tidak tertutup. Ya. Ya kan, cuma kan karena ini faktor conditioning kata Kopong, maksudnya di luar teknis atau non teknis lah, yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan ya komunitas yang ada di Jogja ini. Katanya memang untuk sementara uji cobanya tertutup gitu kan. Nanti pada saat kompetisi akan benar-benar show off. Nah, yang tahu ini Kopong. Kejutan ngasih kejutan nanti. Pong, setelah uji coba melawan Persik, ada bocoran nggak akan melakukan uji coba dengan Manole? Karena kalau di waktu Liga 1 sendiri kan sudah semakin dekat ya. Dan uji coba formal baru sekali, kira-kira ada nggak bocoran uji coba lawan mana lagi depan? Ya kalau timnya ini sebenarnya tim Liga 1. Tapi mana saja saya kurang tahu. Dan di mana saja saya juga kurang tahu. Ada balik lagi itu kan baru ada pijakan dari manajemen. Belum ada ini. Nah, kita kembali ke soal tulisanmu itu 11 pemain yang mengganggu persiapan PSIM itu apa yang diperlukan oleh Raji sendiri, Pong? Ya kan planning, Mas. Merubah planning, merubah persiapan planning. Artinya kan dari itu kan hitungannya kan apa namanya ya? Perhitungan kebijakan RUPS itu kan juga mepet dengan liga kan. Artinya kan tim-tim yang sudah mempersiapkan, sudah mempunyai planning jauh-jauh hari ini kan artinya kan sudah buyar. Yang semula sudah mengunci mematok 8 pemain. Ini kan jadi berubah lagi planningnya dengan adanya perubahan regulasi itu kan. Dan itu kan nanti kan apa namanya ya? Itu kan juga akan berpengaruh di tim masing-masing kan. Nanti kan ada yang timnya misal tim mana nanti akan memenuhi kuota itu atau 10 atau 9 atau bahkan ada yang 8. Ini kan akan berpengaruh ke semua tim, Mas, sebenarnya, Mas. Ke kedalaman squad juga dan ke budgeting juga. Ini kan planning dari budgeting juga akan berubah semua. Jadi ada kemungkinan sebenarnya sudah pas di 8 karena ada 11 ini, jadi ada gampang nih PSIM mungkin akan menambah squad lagi. Squad pemain asing. Ya kemungkinan iya kalau kata Mas Razi. Nanti tinggal kalau dari segi tim pelatih ya inginnya nambah. Kalau kata Mas Razi seperti itu. Tapi nanti lihat seperti apa hasilnya. Ini kan juga tidak bisa Mas Razi itu memutuskan sendiri ya sebagai manajer akan nambah berapa karena kan ini kan menyangkut tim. Akan dirapatkan lagi dari manajemen akan menambah pemain berapa dan nanti juga pelatih juga akan diikutkan di rapat tersebut. Wananto sebenarnya seberapa pengaruh sih faktor jumlah pemain yang ditetapkan tim sudah mempersiapkan 8 pemain kemudian aturan perubahan 11. Seberapa mengganggunya ini toh padahal kan nanti pada prakteknya tetap ada
Regulasi ya. Kuota pemain muda yang harus bermain di syarat wajibnya itu. Gimana nih, Pak? Jadi sebenarnya mengganggunya itu mungkin di faktor psikologis. Psikologis baik dari manajemen atau pelatih, Pak. Karena kan dengan adanya regulasi seperti ini yang diuntungkan itu sebenarnya kan tim-tim yang punya finansial yang kuat ya. Nah, tim-tim yang kayak tim promosi ya PSIM meskipun secara finansial itu juga kuat kan. Untuk pasti mereka juga berpikir ulang. Karena ini mengubah peta. Mengubah peta persaingan antar tim gitu kan. Jadi awalnya manajemen dan pelatih sudah punya gambaran. Misalnya tim A ini pemain asingnya ini, dia punya pemain sekian, ya sudah ada gambaran di situ. Terus kemudian dilalah kok ada perubahan lagi, ini boleh nih nambah sampai 11, gitu ya. Meskipun yang main cuma 8, ya kan, tapi 11 berarti 3 di bench atau apa nggak boleh masuk DSB atau seperti apa gitu kan. Nah ini nanti pasti juga kan tim-tim yang lain itu kan saling saling mengintip, Pantau gitu ya. iya kalau ada sementara ini belum ada yang 11 pemain asing ya yang mengontrak 11 pemain asing, setahu saya mungkin belum ada ya, tapi ini kan pendaftaran pemain masih buka sampai kapan ini Bang pendaftaran pemain ini? Nah ini kelihatannya kan masih panjang ya. Nah, kemungkinan ini dan transfer window ini juga masih panjang juga. September biasanya. Sampai September ya, masih ada tim yang keluar bisa rekrut pemain meskipun kompetisi sudah berjalan. Karena transfer window-nya ini masih dibuka. Nah, otomatis kalau nanti ada satu tim yang declare bahwa mereka sudah kontrak 11 pemain, tim yang lain ini pasti akan mengikuti. Karena mereka nggak mau kecolongan, nggak mau ketinggalan gitu kan. Ya kan? Kan rugi menurut mereka. Rugi dalam artian kalau nggak memanfaatkan 11 pemain ini. Ya, jadi kalau misalnya kita seandainya kita jadi pelatih ataupun jadi manajemen atau owner klub kan pasti misalnya ini tim, apalagi tim yang punya ambisi tinggi, baik itu yang mempertahankan ataupun mengejar championship ya, mengejar juara ini, pasti kan akan berpikir itu, wah tim pesaing saya ini ternyata anunya ini gitu kan, segini gitu kan, pemain asingnya, mereka ternyata nambah jadi 11. Sementara kita baru 8 nih, kan pasti akan cari lagi Pak, untuk mencari itu. Nah masing-masing tim ini kan sekarang sudah tahu positioningnya sebenarnya. Dari gambaran, komposisi klasemen musim lalu kan. Jadi mereka itu sudah tahu, misalnya kayak Persib Bandung. Nanti Persib Bandung ini akan berhitung dengan siapa sebagai calon terkuat untuk merebut juara gitu kan, mengambil juara dari mereka. Ini siapa aja timnya gitu kan. Pasti mereka kan akan berhitung seperti musim lalu Dewa gitu kan. Kemudian nomor 3 Malut. Kemudian berikutnya Persebaya. Nah yang dihitung mereka kan ini kan. Otomatis Persib ini pasti akan melihat Dewa dulu. Dewa ambil berapa pemain nih? Ternyata Dewa ambil 11. Ya, Persib mau tidak mau pasti ambil 11. Pun sebaliknya. Ternyata kalau Persib ambil 11, pasti Dewa yang merasa bahwa pesaing terberat kita untuk meraih juara itu Persib, dia pasti akan menyalahkan itu. Jadi sebenarnya hambatannya ini, gangguannya ini hanya pada masalah psikologis. Ya psikologis dari owner, pelatih, dan manajer gitu kan. Kalau dari pemain, bagi pemain, ini beda lagi nanti. Terutama dari pemain lokal ya. Ini beda lagi. Mereka juga akan semakin ya dilema lah. Tertekan lagi psikologisnya. Ya pasti tertekan lagi. Karena peluang untuk bermain makin berkurang. Masih berkurang. Meskipun masih ada, otomatis kan sekarang tinggal tersisa 3 slot kan. 8 ini kan boleh main kan. Kalau nggak salah ya Bang ya. Bener ya, 8 ini boleh main ya. Berarti kan otomatis kalau misalnya babak pertama 8 main, kemudian U23-nya berapa yang harus main? 1, 2, ya toh. Kan otomatis tinggal tersisa 3 slot untuk pemain lokal. Iya Pak. Nah, ini berat juga gitu kan. Nah, yang diuntungkan ini pemain dalam tanda kutip binaan luar, bukan binaan Indonesia,
tapi punya warga negara Indonesia atau diaspora. Tim ini yang akan diuntungkan. Ya karena mereka sudah termasuk pemain lokal. Kalau sudah punya paspor Indonesia kan. Makanya kan beberapa tim ini kan mengejar pemain-pemain diaspora yang main di timnas. Kayak Jane Raven terakhir masuk ke Bali United. Rafael Strike main di Dewa United gitu kan. Dan mereka pasti akan ngejar itu gitu kan. Nah, inilah yang nanti akan yang disebut mungkin akan menjadi sebuah gangguan sih sebenarnya bagi masing-masing timnya secara psikologis saja. Tapi kalau tim ini sebenarnya sudah yakin dengan kekuatannya hanya menggunakan 8 pemain ataupun hanya 6 pemain, kemudian karena dia punya pemain lokal yang bagus, ya bisa saja sebenarnya. Tergantung dari psikologis mereka. Kuat nggak psikologisnya itu kan? Berani nggak gitu kan? Kalau berani ya berani gitu aja kan? Apalagi mungkin dari pemain-pemain binaan akademi mereka cukup bagus. Pemain lokalnya ini juga cukup bagus juga gitu. Ya udah kita main dengan 8 pemain asing 8 ya atau 6 nggak masalah, terserah tim lain mau 11 ya semoga gitu kan. Itu. Nah, inilah yang mungkin tadi menjadi pertimbangan dari manajemen ya. Di satu sisi mereka sudah fake dengan ini budget close ini untuk pemainnya. Tiba-tiba muncul regulasi baru. Mau nambah, budget juga harus nambah. Enggak nambah, kita masih ragu-ragu dengan kekuatan tim kita gitu kan. Nah ini ya maju kena mundur kenapa? Ya makan buah si malakama lah gitu kan. Mau ambil 11 pemain asing, budgetnya nggak nutut gitu toh. Terus kemudian kalau nggak ngambil, kita belum pede dengan kekuatan tim kita. Ya itulah yang dilema-lema seperti itu sebenarnya. Mungkin itu, Pak. Ya. Kalau dari manajemen PSIM sendiri memang sudah mengunci 8 atau masih ada ini peluang untuk menambah? Ada peluang. Ada peluang untuk menambah. Ada peluang, tapi tetap nanti didiskusikan lagi, Mas. Ya, akan ada tambahan berarti ya. Iya, pasti. Terkait dengan transfer terbaru ini, PSIM mengumumkan kiper muda ya, pemain muda lagi, Cahya Supriyadi ya, dari Persija. Iya Bang Emang. Aku nggak boleh Dari- boleh bikin rilis saya katanya. Dari Persija. Itu dulu sudah sebenarnya kita singgung. Pertama kali malah Cahya Supriyadi ya. Mungkin baru dirilis sekarang. Baru rilis Senin kemarin baru dirilis. Semalam, Pak. Kan semalam. Tapi aku kan nggak buat karena kan nggak boleh toh. Ya, dari Persija. Gimana Pak kabarnya? Pemain muda lagi yang direkrut oleh PSIM Jogja. Ya, kalau PSM kan dari dulu kan memang senang daun muda. Ya. Ya kan, senang dengan daun muda. Ya ini bagus. Dan ini pemain timnas loh. Ya, berlabel timnas. Label timnas. Kan dulu ada Arli gitu kan. Terus ada beberapa pemain lagi. Ada Faris ya. Haris. Dari PSS. Sekarang Faris balik kucing ke PSS Sleman. Nah ini kan cari lagi pemain-pemain muda gitu kan. Ya terus terang saya juga senang dengan pemain-pemain muda gitu. Bukannya saya tidak senang dengan pemain-pemain senior ya. Tapi pemain-pemain muda ini bisa menjanjikan untuk waktu yang lebih lama. Gitu. Kalau apalagi Cahya ini kan juga di Liga 2 kemarin juga main juga ya Bang ya. Main. Nah, dan dia punya pengalaman di Liga 2. Dan juga dia kiper timnas kemarin di Piala AFF tahun lalu apa tahun ini ya. Yang kita gagal masuk ke final itu kan, gagal lolos di final. Meskipun dia under 23, tapi label yang dibawa timnas itu waktu itu kan timnas senior sebenarnya. Nah, dia musuhnya itu tim-tim yang senior juga di AFF kemarin udah. Nah, sekarang dia dipanggil lagi masuk under 23 dan saya pikir kalau kualitas individu oke lah gitu, nggak kalah dengan si Harlan ya. Cuma Harlan ini agak sedikit Posturnya, Pak. posturnya agak lebih tinggi dan senior. Dan musim lalu dia sudah fix berkostum PSIM terus ya dari musim 2 meskipun hanya pinjaman. Tapi sekarang dipermanenkan gitu. Ya itu Pak. Ya, ini persaingan praktis cukup ketat ya di penjaga gawang ya karena ada Cahya, Harlan sama Khairul Fikri. Ini nggak ada
keinginan untuk merekrut kiper asing nih? Nggak ada mas. Nggak ada emang. Nggak ada, tapi kayaknya ya ini cuman lagi kayaknya kita ada spil bahwa coach JP ini Jan Paul ini suka sama Fikri, suka dengan kualitas Fikri. Fikri itu kan Khairul Fikri. kalau secara postur kan lebih tinggi daripada Harlan, Oh gitu. dan juga masih muda tuh. Dengar-dengar itu malah lebih suka sama Fikri, tapi tidak tahu lah nanti ke depannya seperti apa. Karena kan setiap kan masih bisa berubah. Oke, selanjutnya kira-kira apa nih Pong yang akan dilakukan PSIM? Saat ini kan squad belum full ya, sudah memenuhi kuota belum? Kota Yang ingin didaftarkan. ya ini kan baru 26 main. 26, target 28 itu ya. 28, tapi belum tahu ini nanti akan ada tambahan lagi atau enggak. Satu tim itu boleh mendaftarkan berapa, Bang? Belum tahu Pak, ini reguler ya. Tapi kalau Mas Razi kemarin dari awal-awal itu kan pengennya 28 pemain. Tapi ini kan baru 26. Kayaknya ini sudah, tapi mungkin nanti untuk yang 2 pemain ini nanti akan menyusul. Mungkin di pertengahan musim atau seperti apa. Mungkin seperti itu. Atau mungkin asik. Nambah asik. Ya mungkin seperti itu Mas. Pak Anto ada yang mau tanyakan? Ya itu tadi saya pengen tahu sebenarnya mau ambil kiper asing atau lokal aja kelihatannya Pak. Kayaknya lokal aja. Lokal aja. Kemarin tidak statement lokal aja. Tidak ada kiper asing. Pertimbangannya apa Pong untuk nggak ambil kiper asing itu dari manajemen atau pelatih itu kelihatannya? Ya mungkin kan kalau PSIM ini kan sekarang kalau saya lihat komposisinya itu kan lebih ke permainan yang atraktif Pak di depan. Pengen menguatkan yang pengen melihat apa pemain depan ini kan lebih dikencangkan dari tengah sampai ke depan ini kan nah aku ngomong kayak gini pengen lebih atraktif aja permainannya, lebih asik aja. Kalau soal kiper nanti bisa lah, maksudnya nggak perlu asing pun. Nyatanya kan kemarin tim-tim Liga 1 itu kan juga ada yang apa namanya pakai lokal kayak Nadeo juga kan tetap bersinar tuh Pak. Iya. Itu kemungkinan itu, tapi kalau ya sepertinya akan menguatkan di lini depan dan lini tengah aja Pak. Kalau si Corvey sudah sembuh belum, Pong? Udah Mulai latihan. udah ikut latihan semua. Katanya kemarin sakit apa, Pong itu, Pong? Diare kalau nggak salah. Diare. Diare atau Sakit apa guna-guna. namanya itu apa jenenge? Nak gatal-gatal kau? Alergi. Nah, alergi. Oh, tapi sekarang sudah fit lagi. Sudah ikut. Udah ikut latihan. Udah ikut semua Pak. Udah ikut semua. Ya? Udah ikut semua. Asingnya udah ikut semua. Oh, Jojo mangan bakpia itu. Tapi bakpia kan nggak marahi. Nggak Gitu ya, gitu. Jojo Walang arep dolan ning Porda mangan walang. Gunung Kidul. Iya, luar biasa. Oh, yang penting kan, nah itu sebenarnya saya ya juga pengen tahu sih kualitas Corvey ini tadi di Liga 1 seperti apa. Kalau Rafinha kita juga sudah sering lihat lah. Alcita kita juga sering lihat gitu kan. Valente itu juga masih apa ya, kita sering lihat itu kan. Cuma yang Corvey ini memang pemainnya agak unik di mata saya gitu kan. Nggak tahu kalau orang-orang lain menganggap dia unik nggak unik atau dia bagus nggak bagus, saya nggak tahu ya. Tapi kalau di mata saya pemain ini unik lah gitu kan. Skillnya skill Inggris, tapi dia main dengan gaya sepak bola Asia gitu. Kadang kan ini agak sedikit jomblang karakter ini, dan kemudian pemahamannya tentang gaya sepak bola dari Inggris ataupun dari Eropa daratan kan berbeda-beda gitu. Apalagi dia didikan langsung dari akademi di sana kan. Nah ini saya penasaran juga sih. Nah, kemarin di Liga 2 dia mainnya bagus. Tapi ini Liga 1 kan, Super League kan. Ketemunya pemain-pemain yang levelnya lebih tinggi kan. Nah, bisa nggak dia itu menyamakan kelasnya, bahwa dia layak nggak main di Super League sebenarnya. Saya berharap itu. Ya. Saya memang agak suka dengan cara dia bermain. Ya, karakter pemainnya ya jenis-jenis seperti tipikal-tipikal saya suka gitu kan. Bukannya saya tidak suka pemain yang lain ya Bang ya, tapi saya lebih suka seperti ini. Asik gitu nontonnya gitu. Ya memang cukup menarik ya untuk mungkin sahabat terjadi perlu tahu deskripsinya, mungkin gambaran kita menceritakan sebelumnya ya, mungkin walaupun cerita dari asisten atau dari pelatih ya, mungkin deskripsi kombinasi apa yang dimainkan selama uji coba nanti, misalnya kayak antara Zé Valente dan yang baru, terus backnya siapa kan, Corvey ini taruh di deplik, Corvey taruh di mana, posnya,
Raminha di mana, Helsa di mana, kan kita harus setidaknya tahu lah gambarannya gitu. Ya mungkin ke depan ya bisa cari tahu untuk hal itu. Iya. Oke, nak ngono kuwi nak keinginannya seperti itu di latihan-latihan kemarin. Ini kan masih 11 lawan 11. Saya nggak tahu ya yang tim inti yang mana, ini belum tahu. Kaptennya siapa, Bang? Belum ada, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Kira-kira siapa ya, Bang? Kaptennya paling ya Reva Adi, kalau enggak ya si siapa? Valente. Valente mainnya di tim apa tuh? Reva Adi mainnya apa Valente sama Reva Adi main bareng gitu? Bareng sama Rafinya. Oh, berarti itu tim utamanya itu, Bang. Sama backnya ini Franco. Nah, tapi yang tim satunya ada Haljeta, ada Corfre, ada Vidal, seperti itu. Oh, masih dibagi nih. Masih dibagi. Gambarannya belum tahu kalau saya dituntut untuk melihat gambaran tim inti yang mana kan dari uji coba juga kan pelatih ini kan juga masih mencoba semua pemain, belum mengunci tim inti yang mana. Jadi ya mohon maaf. Seperti itu, saya nggak tahu, kurang tahu apa namanya tim inti yang mana gambarannya. Tapi secara keseluruhan kemarin di sisi latihan ini, Coach John Paul ini Pak pengen melihat menggeber fisik dari pemain-pemainnya. Apa namanya? Saya lihat banyak transisi yang dilakukan dari pemain ini, taktikalnya. Transisinya itu cepat sekali. Cepat banget, dan setelah latihan itu pemain itu kan kalau biasanya kan setelah latihan 11 lawan 11 ini kan terus pendinginan, terus berdoa. Nah, kemarin disuruh lari muterin lapangan lagi. Nah, itu Berapa kali itu? 2 kali, Pak. 2 kali. 2 kali. Dan itu udah dua sesi ini. Ini setelah uji coba lawan Persik kemarin ya? Sebelum sama sesudah seperti itu, Pak. Oh, itu. Kayaknya pengen meningkatkan fisik pemainnya, yang ditingkatkan. Memperkuat fisiknya. Oke. Berarti ini masuk ke sesi fisik lagi nih. Fisik. Latihnya. Terus dari sisi pressing saat kehilangan bola gimana, Bang? Pressingnya juga cepet, Pak, teman-teman pemain ini juga. Diinstruksikan langsung gercep gitu, Pak? Gercep semua, Pak. Jadi dua tim ini gercep semua, baik transisi menyerang, bertahan ini cepat semua. Jadi kan ini kan memakan fisik, energi, fisik yang sangat tinggi. Makanya Coach JP ini pengen menaikkan level fitnessnya ya. Fisik, baik pemain asing maupun pemain lokal. Karena kan ya mau tidak mau kan pemain lokal kan juga harus bisa bersaing toh, Pak. Karena kan besok kan juga tim-tim lain kan juga seperti itu. Ya, kalau dari gambaran yang diceritakan Mas Kopong ini sudah kelihatan, Pak. Kalau sebenarnya si Gastel ini pengen pola yang cepat ya. Artinya cepat saat menyerang dan cepat saat bertahan atau saat kehilangan bola. Nah, kelemahan di tim-tim di sepak bola Indonesia ini ya, di Liga Indonesia ini, itu pressing ini sangat kurang, sangat lemah gitu kan. Jadi kita lihat masih banyak tim yang saat tidak memegang bola itu masih santai gitu kan, tidak melakukan pressing langsung ya. Mungkin ada yang bilang, mungkin kan mereka melakukan pressing di bawah gitu kan. Jadi biarkan lawan masuk, kemudian baru kita pressing saat mereka masuk di pertahanan kita gitu kan. Tapi dasarnya pressing, apakah mau pressing di atas atau di tengah atau di bawah? Kalau sepak bola zaman sekarang ini, setiap kita kehilangan bola ya tetap harus kita pressing. Dan kita harus menutup, apakah menutup lawan ataukah menutup aliran bola, ataupun menutup ruang gerak dari pemain lawan gitu kan. Kan kita lihat sekali kalau misalnya kayak Piala Presiden kemarin kan. Kita lihat bagaimana Oxford United ya. Oxford itu mereka tidak menerapkan pressing di atas sebenarnya. Tapi ya pressing normal aja. Tapi kan mereka tetap pressing. Begitu hilang bola, pemain langsung press gitu kan.
Bahkan kiper juga dipres kan. Ya kan? Nah ini pressing seperti ini kalau hanya dilakukan satu pemain buyar, Wong. Iya, Pak. Ya kan? Kalau nggak diikuti pemain lainnya yang di belakang ini repot ya. Jadi pemahaman positioning ini memang. Ya. Nah ini yang mungkin lagi diterapkan oleh Van Gastel terhadap timnya Mas Gopong ini, PSIM ini, tim kita semua ya. Jadi Van Gastel itu melihat bahwasanya kekurangan pemain-pemain di Liga Indonesia itu ya kekurangan pressingnya memang. Jadi kurang respon, kurang reaktif lah. Gitu kehilangan bola, kadang mereka gitu. Sampai tangan. Capek. Ya kan? Mereka kadang nggak bertanggung jawab gitu. Begitu hilang bola, ya langsung balik. Gimana caranya kejar bola itu lagi? Kalau ada peluang kita mendapatkan bola itu lagi ya secepatnya gitu kan. Ya. Nah ini yang mungkin dilihat oleh Van Gastel. Nah, sebenarnya kayak beberapa pertandingan PSS menjelang akhir musim kemarin, kan Yustra ini sudah bisa menerapkan itu kan. Pressingnya PSS ini kan cukup tinggi kan, cukup kencang ya. Begitu hilang bola langsung press. Kadang satu pemain dipres 2 orang gitu kan. Yes, memang ya seperti itu sekarang sepak bola. Kemarin kan kelihatan sekali perbedaan antara klub dari Inggris yang Championship ya, Liga 2-nya Inggris dengan Persib ataupun dengan Indonesia All Star. Kalau Dewa sudah mulai mirip, tapi dia juga karena kan kita nggak melihat Oxford berhadapan dengan Dewa ya. Tapi saat Oxford menghadapi tim-tim itu dan saat dia menghadapi Pot ya, meskipun kalah karena lapangan tergenang itu, tapi kan cara mainnya udah kelihatan. Basic mereka memainkan bola, bermain sepak bola itu seperti apa udah kelihatan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mempres lawan, kita melakukan pressing intensitas tinggi, memang yang akan bocor itu nanti stamina, Bang. Iya, Pak. Pas staminanya remuk gitu kan. Dan itu kan harus 90 menit intensitas yang terus itu. Makanya Van Gastel sadar itu menaikkan level Fisik. Tapi nggak ada pemain yang muntah-muntah atau Bang? Nggak ada. Wartawannya sih muntah-muntah. Makanya Van Gastel buat tim fisik sendiri ya. Ya, kemungkinan besar itu. Jadi tim fisik sendiri karena dia melihat itu. Nah, ini ya patut kita tunggu sih, Pak. Saya memang penasaran sih. Pengen lihat hasil karyanya Van Gastel ini terhadap PSIM ini. Ya mudah-mudahan sih ada uji coba terbuka mungkin ya, kayak bisa lihat lah setidaknya. Kalau enggak ya waktu pertandingan resmi nanti ya nggak apa-apa lah. Itu kan Kejutan dulu ya. Kita pengen lihat kayak main seperti apa. Karena kita penasaran sekarang banyak tim yang mencoba untuk mengubah kebiasaan sepak bola, cara bermain sepak bola dengan merekrut pelatih-pelatih yang cukup punya kualitas. Ya. Maksudnya pelatih milenial lah. Kan pelatih milenial kan pelatih yang dalam artian umur 50, umur 40 ini kan pelatih muda kan. Pemahaman pelatih muda itu biasanya dengan sepak bola modern sekarang itu lebih adaptif dibanding dengan pelatih-pelatih yang senior. Mohon maaf ini loh. Tapi ada banyak juga pelatih senior yang adaptif juga. Banyak juga itu. Kayak Gustra ini kan juga adaptif. Older Ekring itu juga adaptif terhadap gaya permainan sepak bola sekarang. Nah, ini yang pengen saya lihat. Nah, apalagi sekarang ini, pelatih-pelatih yang di Liga Indonesia kan cukup bagus. Bagus ya. Ya banyak pelatih baru. Tidak seperti musim lalu atau musim sebelumnya. Pelatih ini muter-muter gitu kan. Dipecat klub ini, pindah ke sini. Pecat lagi, pindah ke sini, diambil lagi, muter-muter. Sekarang ada satu sosok pelatih itu mungkin melatih 3 tim dalam satu musim itu ada. Ya kan, muter pecat gini, muter ini, pecat gini, muter ini gitu kan. Nah, ya sekarang ini banyak pelatih, banyak klub yang mendatangkan pelatih baru. Lebih segar. Ya, dan kita berharap mereka bisa membawa warna lain nih, warna baru di sepak bola Indonesia, gitu kan. Meskipun ya kita agak sedikit menyesalkan dengan regulasi 11 pemain itu, pemain asing itu. Itu loh, Pak. Weh, ada taman uang? Ya, apa Mas Manut? Kira-kira update terbaru lagi? Belum ada wawancara terbaru ya dari Uji cobanya 8 lagi, Po. Iya, Uji cobanya ditunggu itu. Wah, ini Pak, tertutup semua Pak, jadwal sama timnya masih tertutup semua. Karena ini kan juga kebijakan dari manajemen, saya juga tidak berani membocorkannya. Dan saya pun juga sebenarnya tidak tahu. Apa, Bang, itu? Rahasia. Rahasia. Di-spill, Bang, spill.
Ya mungkin tim-tim Liga 1 Pak, dan kemungkinan yang TC di sini. Oh, TC di sini. Inisial timnya? B, B Bandung. BP. Terang yang nama terang gitu. M nya nama Malut atau nama Madura. Madura ya di sini loh. Ya di sini Pak, ada di. Oh ya. Terus apa lagi? Udah Pak. Udah Persija? Persija nggak jadi kayak. Oh nggak jadi. nggak jadi. Kenapa nggak jadi Bang? Nah itu kurang tahu. Ini nanti ada faktor, nggak tahu faktornya apa. Tapi kan ini kan balik lagi toh Pak. Persiapan PSIM ini kan terbilang sangat mepet juga. Sebulan ini kan juga Pak manajer aja juga bilang seperti itu. Malah juga sangat mepet. Ini mepet sekali nih menurut saya Bang. Iya. Karena ini tim baru yang dibentuk. Iya. Dan pelatihnya pun juga baru menginjakkan Ya. kaki di Indonesia musim ini. Ya ada sih pelatih yang baru menginjakkan kaki di Indonesia. Tapi timnya ini, klubnya ini punya stok pemain yang banyak. Contoh kayak Bali. Bali United ini kan ya memang dia lepas banyak pemain tapi kan pemain-pemain yang ada juga masih banyak. Ya toh Bang. Terus kemudian tim-tim yang kayak Persebaya. Persebaya itu baru dia lepas beberapa pemain, terutama pemain asing. Tapi dia mempertahankan mayoritas pemain asing dan menambah pemain asing. Pemain lokalnya juga mereka pertahankan, bahkan ada yang pemain yang awalnya hengkang balik lagi. Ya terus kemudian dari akademi juga mereka naik gitu kan. Persija juga sama. Meskipun Kudela juga sudah habis kontrak nggak diperpanjang. Kemudian Simic juga kelihatannya nggak diperpanjang. Iya. Terus yang lain siapa namanya pemain-pemain yang pemain asingnya yang dari Polandia itu kelihatannya juga nggak diperpanjang lagi atau gimana gitu. Tapi mayoritas pemain yang lokal masih ada gitu loh Bang. Nah kalau PSIM ini memang ya gimana lagi karena mereka tim promosi mempertahankan skuad promo saat yang mengantar promosi ini juga belum tentu bisa nanti berbicara banyak. Ya. Meskipun beberapa nama dipertahankan, tapi kan bukan mayoritas. Ya. Mayoritas ini masuk baru. Jadi memang ini menyusun kayak kita membangun rumah baru. Rumah baru. Sudah ada pondasinya pemain lama gitu kan. Terus kemudian masa membangun rumah kan pondasinya tok Bang. Mulai udan kan udanan toh. Temboknya dibangun, gitu, masuk backnya baru, gitu, kemudian atapnya masuk striker baru, gitu kan. Nah, ini harus disatukan. Ya benar kata Kobo, jadi memang mepet sekali gitu. Mepet, beda dengan tim-tim lain gitu kan. Meskipun tim lain yang apa namanya, ya mungkin nasibnya PSIM sama dengan Persijap. Karena Persijap ini kan juga bangun baru. Ya. Beda lagi dengan Bayangkara. Bayangkara beda. Oh, Bayangkara itu mayoritas dipertahankan. Mereka malah nambah. Ya. Kan Liga 1 loh terakhir. Iya, mereka enggak seperti membangun rumah baru. Mereka merenovasi rumah. Iya toh? Pindah rumah. Dan kata Razi kemarin kayaknya Bayangkara sudah merekrut 10 pemain asing. Nah itu kan akan jadi keren itu Pak. Ya, dia kan tim-tim yang lain kan jadi, kayak 10. Aku ya paling murah 10 toh. Kelas. Ya kan? Kan ya itu tadi, Bah. Jadi persoalannya ada di psikologis. Iya. Ya kan? Psikologis karena ya ini kan bersaing kan. Bersaing. Namanya bersaing ya, Bang ya. Misalnya kayak Kopong gitu kan. Waduh, kayak wis duwe pacar, aku belum duwe pacar gitu kan. Nah, Kopong kan bersaing bagaimana dapat punya pacar, minimal gandengan gitu. Nek ora entuk gandengan ya truk ya iso gitu kan. Iya, Pak. Sepuro gandengan ya Pak ya. Truk kayak gandengan loh, Bang. Gue kok dhewean gitu. Rencana kayak Liga 1 tanggal berapa sih? Kick off-nya tanggal berapa lah? 8 Agustus ya. 8. Dengan pembukanya PSM dan Persebaya. Mainnya di GPT. Hanya dengan waktu berarti sekitar 20 hari lagi ya. 20 hari lagi. Iya, latihan perdana kan mulai 1 Juli kemarin. Ini persiapan apa yang disiapkan oleh Van Gastel sendiri? Berarti fokus di Jogja. Di Jogja. Hanya fokus di Jogja. Jogja emang. Tidak ada TC di mana gitu Enggak ada. Emang di Jogja, kemauan memang di Jogja. Dengan waktu 20 hari ini bisa Pak kira-kira Pak? Bisa mempersiapkan skuad secara maksimal? Nek kita bilang bisa, kita over optimistis ya. Ya logikanya sih sulit. Kalau
timnya ini seperti tadi, sudah ada bentuknya dari awal ya, sudah ada komposisinya, mungkin bisa. Tinggal nambah-nambah aja. Dan pelatihnya tetap gitu kan. Tapi ini kan bongkar semua. Ya, barangnya kita ya tadi bangun rumah. Pondasinya toh yang baru ada gitu kan. Kita bangun rumah dengan renovasi rumah. Itu skalanya itu dengan skala apa namanya, apapun perhitungannya pasti lebih lama bangun rumah. Ya kan, kecuali nih Bah. Kalau dengan teknologi yang sekarang, ya kan, sekarang kan ada nih, beli rumah, dongkelan gitu loh. Intinya kita satu tim orang semua ganti kostum gitu kan, dengan pelatihnya juga. Nah itu beli rumah gitu kan, rumah jadi itu, tinggal kita tempati aja. Nah ini kan enggak. Ya kan, ya sama dengan renovasi rumah pasti akan lebih ringan dibanding membangun rumah. Ya kan, Bang. Nah ini ya logikanya begitu. Kalau ditanya idealnya waktu seperti itu untuk PSIM ya, berat. Ini Van Gastel juga pusing ini, bener, Bang, pusing gitu kan. Karena ya gimana? Dia datang, memang pemain sudah ada. Tapi pemain ini kan awalnya pecar-pecar semua, tinggal dikumpulin lagi kan. Dan kan tidak tahu budaya sepak bola Indonesia, dan PSIM pun juga dia tidak tahu, Pak. Ya, dan ini perjudian besar loh dari Van Gastel untuk mengambil job di Liga Indonesia. Keberaniannya ya harus kita acungi jempol. Dia sebagai salah satu legend di Feyenoord ya. Itu termasuk legend juga loh di Feyenoord. Termasuk pemain dan pelatih yang dihormati juga. Jajaran pelatih yang dihormati oleh supporter dari Feyenoord ya. Van Gastel ini, dia berani untuk ngambil tantangan di Liga Indonesia. Tapi kan mungkin di situ kan banyak temennya kan. Ada teman-teman dia di sini kan, kayak sohibnya yang paling dekat kan Ustra ini. Ustra ini kan sering main fan football katanya sama Van Gastel. Namanya kemarin juga ketemu satu apartemen ya, Pom ya. Sekarang satu apartemen. Kayaknya satu agen juga kayaknya. Nah itu. Terus kemudian ada Johnny Jensen yang sekarang di Bali. Terus ada Gerald Vandenberg juga yang latih timnas U23 gitu kan. Kemudian ada Olde Rekering gitu kan, yang melatih di Dewa gitu. Kemudian naik ke atas itu ada Patrick Kluivert dan timnya yang semuanya orang Belanda gitu kan. Nah saya pikir mungkin salah satu pertimbangannya yaitu dia melihat perkembangan sepak bola Indonesia, cerita-cerita dari koleganya yang ada di sini. Bener, Pak? Ya, berarti prediksi saya nggak salah ya, benar. Ya, jadi mungkin dia ambil jobnya di. Tapi kita memang acungi jempol, dan ya kita sih berharap begini. Kadang supporter dan penggemar ini kan ada yang sabar, ada yang nggak sabar, gitu kan. Ya kita harus, ibaratnya ini kan harus berproses. PSIM ini kan harus berproses ya. Yes, apa yang dilakukan manajemen itu sudah sangat luar biasa. Ya toh? Kan dari sekian puluh manajemen yang berganti baru kali ini yang bisa membawa PSIM ke Liga ke Superliga ya. Promosi ya. Hampir 18 tahun, 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Nah, ini ya perlu kita lihat itu dulu. Jangan gampang melupakan itulah. Nah, kemudian kita berharap di awal musim nanti ya di 5 pertandingan lah. Yang penting jangan terperosok di papan bawah. Intinya gitu. Kalau misalnya di pertandingan awal nggak bisa ngambil poin penuh, jangan kecoloi, jangan dihujat. Ya kan, kita naikkan mentalnya lah. Ya kan, kita naikkan mental mereka agar tim ini bisa bangkit. Karena apa yang namanya pertandingan pembuka itu berat bagi tuan rumah, meskipun itu tim Superliga ya musim lalu, atau apalagi dengan PSIM tim baru ini yang dia harus tandang ke Surabaya, ya toh, dengan atmosfer body yang seperti itu kan. Nah ini juga berat, makanya kita jangan terlalu tinggi ekspektasinya di pertandingan pertama.
kalah menang itu wajar dalam sepak bola. Yang nggak wajar itu kan dari 34 pertandingan kalah terus. Itu nggak wajar. Nggak ada menangnya. Nggak ada menangnya gitu kan. Ya kita berharap persentase kemenangannya itu mungkin 60% lah. Kalau 60% itu sudah pasti bertahan, Bah. Kemenangan 60% atau malah bisa menaik ke papan atas. Kalau presentasi itu, ya tim ini berproses lah. Ya kalau saya sih menikmati prosesnya. Karena kalaupun nanti kita suruh megang tim ini juga belum tentu. Belum tentu. Kan paling penak orang ngomong. Ya kan, wong ngomong itu orang ngetok ke pulsa kok. Mending SMS, dia ulang. Gitu. Mending SMS apa telepon nggak usah seluler gitu kan. Nganggo WA ya tetap harus beli kuota. Sing paling penak wong bengok ya orang ngetok ke duit. Ya kayak saya ini ngomong gitu kan, paling penak. Tak ngetok ke duit, Pong. Kadang malah dibayar. Iya, Pong ya? Iya, Pak. Ya kalau kita lihat kayak Piala Dunia antar klub aja lah. Xabi Alonso mendapatkan rumah yang bagus. Ya. Dibantai ya PSG kan. Iya. Butuh proses. Semuanya butuh proses ya kan. Semuanya butuh kan. PSG kemarin juara Liga Champions kan. Kalah dari Chelsea. Kalah dari Chelsea. Yang katanya di Liga Inggris itu tim nggak jelas gitu kan. Kata beberapa pengamat itu karena banyaknya beli pemain. Tapi mereka perform kok. Dan mereka juara dunia loh. Iya. Apapun kritiknya pengamat orang atau dan sebagainya tentang turnamen Piala Dunia FIFA ini juara dunia loh. Mengalahkan Liga Champion. Liga Champion loh. Liga Champion. Alasan bahwa wah mainnya panas-panasan, mainnya di Amerika, kondisinya enggak ya. Tapi Hasilnya yang menang, Pak. ini resmi loh, turnamen resmi FIFA loh. Hasilnya tetap menang. Ya, Pak, ya. dan hadiahnya berapa triliun itu, Pak? Dia bawa pulang 2 triliun kalau nggak salah. Oh iya. Iya. 2 triliun atau 1 triliun gitu. Pokoknya kata media Inggris bahwa Chelsea ini itu sudah menutup sebagian Operasional. belanja pemain di musim ini dengan menggodol juara itu karena prize money-nya besar banget. Makanya tim-tim ini berbondong-bondong. Ya mungkin kayak tim lain ya mungkin agak sedikit meremehkan kan ya. Tapi kan apapun itu duitnya gede, makanya banyak tim ikut. Nah yang paling diuntungkan itu tim-tim yang antah berantah, ya kan. Kayak tim dari New Zealand itu yang juara Oceania itu, dia minimal itu mungkin 5 musim sudah tertutup dengan dapat prize money dari karena nggak cuma juara kok. Tim peserta itu dapat semuanya. Ya kita kan berharap misalnya PSIM gitu kan juara Champion Asia, lolos ke Piala Dunia antar klub, hadiahnya 2 triliun loh, gitu. Nek juara, Pak. Hah? Kalau juara, Sepak bola itu segala sesuatunya bisa satu terjadi, katanya kan. Kita mimpi, Pak, kalau kita mimpi nggak usah pendek-pendek, mimpi yang paling tinggi aja gitu kan. Wong mimpi toh, Pak. Atau misalnya mimpinya nggak tercapai, Ya, paling apes kan awet dhewe tangi. Oh ternyata cuma mimpi gitu. Orang mimpi paling enak ya, Bang. enak, Pak. Nah itu loh. Ya ini omong kosong aja. ya mungkin sih musim ini Van Gassel ya setidaknya membangun tim ya. Iyalah. Berpemia dengan tim yang penting bisa bertahan. Cuma ya itu bukan budaya, kebiasaan di supporter ini memang gak sabaran. Bukan supporter sih, ya termasuk saya mungkin Kopong gitu kan, gregetan lah. Ya. Wah kis promosi angel-angel balik meneh gitu kan. Itu loh, makanya ya kita bersabar. Kita bersabar, yang paling penting apa? Kita support terus mereka. Tapi memang kadang ada batasnya. Nanti kan manajemen ini kan juga bisa mengukur kan. Iya. Ini sampai di mana nih? Ini kira-kira ini sulit ini untuk ya udah ambil salah dipintas saja. Gitu. Tapi Enggak, Pak. ya udah itu paling gitu. Tapi kalau baca di komen-komen podcast kita kan ya supporter kayaknya udah mulai netizen PSIM terutama ya. Minimal bertahan Liga 1 dulu ya kan. Ngomong seperti itu kan. Nanti ya ini tugasnya kita sebenarnya untuk mengedukasi. Ya tugasnya kita, dan yang namanya edukasi terhadap semua orang itu nggak gampang. Ya toh. Makanya jadi guru itu juga sulit ya. Kalau guru itu mengedukasi, nggak semua orang bisa jadi guru gitu.
Nah itu jadi tugas kita untuk mengedukasi pada teman-teman penggemar, supporter PSIM yang bersabar gitu ya. Kita harus menghargai proses ini dulu lah. Toh ini tim sudah bekerja, ya kan. Kita juga berharap dan saya juga penasaran, pengen melihat hasil karyanya Van Gastel gitu kan. Dan kalau dari materi pemain kan juga nggak kalah sebenarnya. Ya kan, di itu ada C. Valente. Nggak kalah sama Persebaya atau sama tim-tim Ya lain? mayoritas tim lain lah. Untuk bekal target bertahan. Gitu aja. Kalau untuk juara ya itu kita mimpi terlalu tinggi gitu kan. Bonus lah. Kalau juara mimpi terlalu tinggi, tapi ya nggak apa-apa. Kayak saya bilang tadi, toh kalau mimpinya nggak kelaksana, ya paling kan kita karena terbangun gitu. Ya Bang. Ya nggak apa-apa namanya mimpi. Ya, kita nggak ada yang melarang kita untuk bermimpi kok. Ya nggak? Orang ke bulan aja itu bisa karena awalnya dari mimpi. Mimpi ke bulan. Mimpi ke bulan aja benar-benar orang bisa menginjakan kaki di bulan gitu kan. Nah, bagaimana? Tinggal kita bisa merealisasikan mimpi kita enggak? Itu yang berat. Itu Pak. Apa lagi nih? Kita berapa jam? 1 jam, oh ya. Udah lu? Oke. Bang? Oke, sudah hampir 1 jam ya kita podcast hari ini. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.